Halo investor milenial, kembali lagi bersama saya Dani dari channel Amandana. Sebuah channel yang membahas seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas cara menggunakan analisa teknikal dalam trading forex. Nah, bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan kalian tonton video ini sampai habis dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel YouTube Amandana. Stay tune. Apa itu analisa teknikal? Analisa teknikal adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Nah, dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Nah, umumnya pengguna analisa teknikal adalah trader yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Analisa teknikal bisa digunakan untuk semua produk keuangan yang memiliki data harga, mulai dari saham, forex, komoditas, future, dan sebagainya. Analisa teknikal memiliki beberapa kegunaan dalam trading, antara lain yang pertama, mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Nah, analisa teknikal digunakan untuk menganalisa harga berdasarkan data harga masa lalu. Nah, dengan data tersebut, analis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Biasanya trader mengikuti pola yang terjadi. Nah, yang kedua ada membantu memberikan sinyal beli atau jual. Nah, analisa teknikal dapat membantu trader untuk menentukan keputusan jual atau beli. Nah, biasanya menggunakan bantuan indikator. Nah, indikator yang digunakan bisa berbagai macam seperti moving average, RSI, MACD, Bollinger Band, dan lain-lain. Nah, dalam analisa teknikal, Anda juga perlu memahami beberapa hal penting yang harus dikuasai, diantaranya memahami sebuah tren, menentukan support dan resisten, memahami penggunaan indikator analisa teknikal, dan memahami price action. Nah, untuk lebih detail mengenai penggunaan analisa teknikal dalam trading forex, saya akan mengaplikasikannya pada MetaTrader 4 berikut ini. Oke, kita sudah di tampilan MetaTrader 4. Nah, ini MetaTrader 4-nya pada PC ya, OS Windows. Nah, dalam melakukan analisa teknikal, tool yang digunakan berupa chart. Nah, chart pada MetaTrader 4 ini ada 3 macam. Yang pertama ada line chart ya, kemudian ada bar chart seperti ini, kemudian yang terakhir ada candlestick. Nah, dari ketiga chart ini, chart yang sering digunakan untuk melakukan analisa teknikal oleh trader adalah candlestick chart. Nah, seperti pada tampilan berikut ini. Nah, dalam melakukan analisa teknikal pada MetaTrader 4 ini, time frame yang bisa digunakan berbagai macam ya. Di sini mulai dari monthly, weekly, daily, H4, H1 hingga paling kecil M1 seperti ini ya. Nah, jadi semua time frame ini dapat kita gunakan untuk menganalisa teknikal ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus dikuasai dalam melakukan analisa teknikal, dimulai dari menentukan arah tren, menentukan support dan resisten, memahami penggunaan indikator, dan memahami price action. Nah, saya akan jelaskan satu persatu pada MetaTrader 4 ini. Nah, dimulai dari menentukan tren. Nah, tren sendiri dibagi menjadi 3 macam ya. Ada tren naik, ya. Ada tren naik, kemudian ada tren turun, dan ada tren sideways atau konsolidasi. Nah, untuk tren naik sendiri pengertiannya adalah pergerakan harga yang membentuk harga tertinggi baru dan harga terendah baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu untuk tren naik. Nah, kemudian tren turun itu pengertiannya adalah pergerakan harga membentuk harga terendah baru dan harga tertinggi yang lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada tren konsolidasi yang pengertiannya adalah pergerakan harga yang belum mampu membentuk harga tertinggi
atau harga terendah yang baru. Jadi harga bergerak hanya di situ-situ saja. Mengenai tren ini akan saya jelaskan satu persatu ya. Dimulai dari tren naik ya. Nah, ini tren naik sendiri. Tren naik ya. Sorry. Jadi dimulai dari tren naik. Ini. Tren naik. Nah, ini tren naik sendiri atau tren bullish syaratnya adalah membentuk dua puncak dan dua lembah yang lebih tinggi ya. Seperti ini ilustrasinya. Nah, seperti ini untuk tren naik sendiri ya. Sorry. Nah, di sini nah ini, nah puncaknya semakin meninggi ya untuk tren naik. Dan juga lembahnya juga semakin tinggi. Nah, ini lembahnya semakin tinggi. Nah, jadi itu untuk tren naik ya. Nah, jadi syarat dari tren naik sendiri adalah membentuk dua puncak dan dua lembah yang lebih tinggi seperti itu. Nah, untuk pada chart sendiri ilustrasinya seperti ini ya. Di sini ya, di sini ini trennya naik ya. Nah, di sini trennya naik karena dia membentuk dua puncak dan dua lembah yang lebih tinggi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya. Jadi dia membentuk dua puncak yang lebih tinggi, dua lembah juga semakin tinggi. Jadi seperti itu untuk tren naik. Kemudian selanjutnya ada tren turun. Nah, tren turun itu ilustrasinya adalah membentuk dua puncak dan dua lembah yang semakin menurun. Nah, di sini syarat ilustrasinya seperti ini. Jadi jadi di sini ya, dua puncak yang semakin menurun. Nah, di sini ya, puncak-puncaknya semakin turun dan juga lembahnya juga semakin dalam. Jadi seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti di chart ini ya. Di sini lembahnya semakin turun, kemudian puncaknya juga tidak terlalu tinggi ya. Nah, ini seperti ilustrasi seperti ini. Nah ya, jadi lembahnya ini semakin dalam dan puncaknya juga juga semakin rendah. Jadi seperti itu syarat dari tren turun ya. Jadi dua puncak dan dua lembah yang semakin turun. Kemudian selanjutnya tren selanjutnya ada tren sideways. Nah, tren sideways itu pergerakan harganya tidak kemana, tidak membentuk puncak tertinggi, tidak juga membentuk lembah yang semakin dalam. Nah, jadi hanya bergerak di situ-situ saja. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, seperti yang saya tandai berwarna biru ini sideways ya.
sideways, harga hanya bergerak di area biru ini saja. Seperti itu untuk tren sideways. Kemudian selanjutnya, setelah menentukan tren, kita juga perlu mempelajari support dan resisten. Nah, dalam forex trading, strategi ini merupakan sebuah batasan yang menghubungkan titik tinggi dan terendah sebuah harga, di mana Anda bisa mencari peluang buy di area support atau sell di area resisten. Nah, dengan syarat untuk membentuk support dan resisten sendiri adalah dengan menghubungkan dua titik di harga tertinggi yang sejajar akan membentuk garis resisten. Sebaliknya, jika menghubungkan dua titik terendah akan membentuk garis support. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini saya hapus. Nah, untuk membentuk yang pertama, misalkan kita membentuk resisten, kita bisa menghubungkan titik ini dengan titik ini. Seperti ini. Nah, garis biru ini kita menunjukkan ini merupakan area resisten ya. Kita menghubungkan titik ini ke titik ini juga. Nah, ini kemudian ini. Nah, ini disebut area resisten. Kemudian untuk supportnya juga sama, kita tetap juga menghubungkan dua titik dari titik satu ke titik satu seperti ini. Nah ini. Ini kita sebut sebagai garis support ya. Nah, seperti ini ya. Kita menghubungkan titik ini dengan titik ini. Nah, yang berwarna garis biru ini kita sebut sebagai resisten. Kemudian garis warna hijau kita sebut sebagai support ya. Dalam membuat resisten atau support tidak harus berupa garis, kita juga bisa buat berupa area ya. Areanya bisa seperti ini. Nah, garis warna biru muda ini area warna biru muda ini kita sebut sebagai resisten. Nah, sedangkan area biru, area di bawah ini saya ganti warnanya. Warna hijau ini ya. Hapus ini. Nah, area yang berwarna hijau ini kita sebut sebagai area support. Nah, jadi seperti itu cara menentukan resisten dan support. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu memahami penggunaan indikator dalam analisa teknikal. Nah, pada MetaTrader 4 ini terdapat banyak indikator yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan di pasar. Banyak trader handal yang hanya menggunakan beberapa indikator yang dikombinasikan untuk membantu menganalisa pergerakan harga. Nah, di antara berbagai macam indikator yang ada, yang paling sering digunakan oleh trader diantaranya ada indikator moving average ya. Terus kemudian ada RSI, stokastik, dan MACD. Nah, di sini saya akan memberikan contoh beberapa penggunaan indikatornya. Misalkan di sini moving average ya. Ini 200 default. Nah, seperti ini. Nah, moving average sendiri fungsinya untuk membantu trader dalam menentukan arah tren. Nah, seperti ini ya. Garis merah ini merupakan moving average 200 ya. Di sini jika harga berada di atas moving average 200 ini menandakan bahwa tren sedang naik. Tetapi jika harga berada di bawah moving average ini, seperti di area hijau ini, maka trennya sedang turun. Seperti itu ya. Kemudian seperti ilustrasi ini ya, di area ini
harga berada di bawah moving average 200 yang menandakan bahwa tren sedang turun. Seperti itu. Jika harga berada di antara moving average seperti di gambar ini, menandakan bahwa tren sedang konsolidasi. Jadi seperti itu penggunaan dari moving average. Selain indikator moving average, ada juga indikator seperti ini RSI seperti ini. Nah, indikator ini biasanya digunakan untuk trader untuk menentukan apakah harga sudah dalam kondisi jenuh atau tidak. Nah, pada indikator RSI ini di sini ada 70, garis 70, vertikal area 70 dan area 30. Nah, jika garis ini berada di area 70 menandakan bahwa harga overbought. Nah, jika di bawah 30 itu oversold. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada indikator, selain itu ada indikator MACD ya. Nah, MACD ini sering digunakan oleh kalangan trader untuk menganalisa market agar memudahkan kita dalam mendapatkan profit, seperti itu. Kemudian yang terakhir, selain memahami penggunaan indikator, kita juga perlu memahami price action ya. Nah, price action sendiri merupakan aktivitas trading yang dilakukan dengan mengandalkan pada pengamatan aksi pergerakan harga. Karena pada dasarnya yang harus diamati seorang trader itu adalah pergerakan harga yang terbentuk dalam grafik. Nah, seperti pada gambar ini Euro USD ini menunjukkan bahwa harga sedang turun ya. Price actionnya menunjukkan bahwa harga lebih cenderung untuk turun karena di sini dia membentuk dua lembah dan dua puncak yang semakin menurun. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya jika kita lihat di pair lain seperti Euro Kanada ini price actionnya menunjukkan bahwa harga lebih cenderung untuk naik ya, karena dia membentuk dua puncak dan dua lembah yang semakin meninggi, seperti itu. Nah, dengan menggunakan price action, trader dapat mengetahui kekuatan yang sedang dominan atau sedang mengendalikan pergerakan pasar saat itu. Nah, jika pihak pembeli lebih dominan, maka harga akan bergerak naik. Sebaliknya, jika pihak penjual lebih dominan, maka harga akan bergerak turun. Seperti itu. Nah, analisa teknikal berfokus pada grafik pergerakan harga yang dapat dibantu dengan indikator-indikator pilihan yang sudah tersedia di platform MetaTrader 4. Nah, indikator-indikator yang ada pada MetaTrader 4 memiliki berbagai macam kegunaan yang fungsinya untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, ataupun perubahan harga yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu tadi cara menggunakan analisa teknikal dalam trading forex. Nah, buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar dan teman-teman boleh sekali request mau bahas mengenai apa. Nah, dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat investor milenial.